Balik lagi di channel Krisna Adityo. Video kali ini kita akan bahas step by step ya. Dan video ini Mas Kris tujukan kepada teman-teman yang memiliki kondisi bahwa kayak gini. Teman-teman ini seorang orang tua yang pengen anaknya bisa main piano, tapi bingung apa yang harus dilakukan pertama. Bijaknya ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan untuk mendukung perkembangan anaknya? Nah, kemudian alatnya apa yang kira-kira bisa dipakai? Nah, video ini harapannya bisa mencerahkan itu ya teman-teman. Ya sebenarnya wajar ya kalau orang tua ini pengen anaknya bisa main piano tapi dia tidak memahami apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya wajar karena literasinya kan belum ketemu ya teman-teman. Kemudian relasinya juga mungkin berbeda ya. Itulah kenapa channelnya Krisna Adityo ini ada untuk membantu mengedukasi teman-teman semua di sana ya. Yuk simak terus videonya dari awal sampai habis. Oke, kita masuk step yang pertama deh ya. Nah, ini berlaku untuk teman-teman yang baru mau belajar ya, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah membeli alatnya dulu. Oke? Membeli alatnya dulu. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman, jangan sampai kursus dulu kalau udah bisa baru beli alat. Karena pasti tidak akan bisa, tidak akan maksimal. Karena kita harus memiliki alat untuk latihan di rumah. Jadi mending dibalik, beli alat dulu, misalnya dananya baru bisa buat beli alat, tapi belum bisa kursus, nggak apa-apa, kursusnya belakangan, tapi alatnya beli dulu. Dengan adanya alat tersebut, maka si anak ini bisa kita pantau sebagai tugas orang tua, memantau anaknya ini interest nggak dengan alatnya itu. Kalau tiap hari dia pegang, bahkan satu hari dia megang 4-5 kali ya, boleh deh tuh teman-teman memplanning untuk mengkursuskan anaknya ya. Karena gini teman-teman, Mas Kris ini punya murid ya, orang tuanya memfasilitasi anaknya beli alat, tapi hanya sekedar memfasilitasi. Orang tuanya ini nggak ngerti musik sama sekali. Ya udah beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba kaget anaknya itu udah bisa ngikutin melodi dari sebuah lagu. Dikursusin pun enggak, teman-teman. Kaget bener orang tuanya. Pada saat itu mereka cerita ke Mas Kris begini dan langsung join di Krisna Adityo Music Course untuk membantu perkembangan anaknya ke arah yang jauh lebih baik, teman-teman. Nah, berarti impact dari membeli alat itu ada ya, teman-teman, karena si anak ini punya eksplorasinya sendiri-sendiri ya. Dia walaupun cuma main ting tang gitu, tahu-tahu ngerti aja. Nah, ya orang tua yang nggak ngerti musik kan bingung, kok bisa seperti itu? Ya, itulah kemampuan anak-anak. Oke? Otaknya itu dengan adanya melodi dia sudah terbiasa dengerin nada-nada yang seperti ini, masuk ke otak nada-nadanya sehingga dia terasa, oh kayaknya itu nadanya ini deh. Nah, ya gitu ya. Apa ininya ya? Step yang pertama seperti itu ya, teman-teman. Oke. Bagaimana kalau anak-anaknya kurang begitu interest dengan alat yang sudah dibelikan gitu. Oke. Plan yang kedua nih, teman-teman. Plan yang kedua adalah orang tuanya yang belajar. Sama, salah satu contoh Mas Kris ambil contoh muridnya Mas Kris juga sama. Muridnya Mas Kris adalah seorang ibu yang tujuan belajarnya adalah untuk mengajar anaknya. Jadi si ibu ini kursus di Krisna Adityo Music Course ya, belajar lagu yang dia sering nyanyikan berdua dengan anaknya, dan impact-nya sampai saat ini anaknya juga interest belajar dari ibunya gitu ya. Nah, berarti ada dua hal yang positif ya di sini, teman-teman. Oke. Kemudian alatnya yang dibeli itu apa sebenarnya ya? Alatnya yang dibeli yang harus untuk dari awal mula adalah Mas Kris merekomendasikan piano. Baik piano akustik bagi teman-teman yang punya kantongnya agak lebar ya, atau piano digital ya. Sebenarnya piano digital juga ada yang mahal ya teman-teman, ada juga yang tidak terlalu mahal, ada juga yang murah. Sesuaikan dengan budget teman-teman semua, tapi minimal teman-teman menggunakan piano digital. Karena apa? Piano digital itu sudah dari awal memang dia sudah panjang, dengan jumlah tutsnya itu udah ada 88, menyerupai piano akustik. Tingkat keberatan tutsnya ini, jadi ada istilahnya namanya hammer grade ya teman-teman. Hammer grade itu tutsnya itu
berat menyerupai piano akustik. Jadi kalau ditekan ini agak berat ya teman-teman. Beda dengan keyboard karena dia ringan. Kenapa harus melatih dengan yang berat? Kenapa kok nggak yang ringan-ringan aja? Begini teman-teman. Ya, jari-jari kita ini dalam bermain piano ini memang harus bisa disetel untuk bermain akustik. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena di akustik ini kan dia nggak ada adjusting volume. Jadi volumenya tuh nggak ada. Nah, keras dan lembutnya itu diatur manual dari jari-jari kita ini. Walaupun kita latihan menggunakan piano digital ya, itu akan berimpact ketika nanti si anak ini dihadapkan dengan piano akustik. Oke? Ya, fungsinya untuk itu. Jadi tangan ini terbiasa, power dari tangan ini itu terlatih. Yang kedua, kenapa menggunakan digital piano? Karena range-nya yang panjang tadi. Anak ini bisa mengeksplor dari pojok kiri ke pojok kanan sepuasnya. Kalau dia menggunakan keyboard kan dia hanya pendek. Ya, teman-teman. Ya, mulailah Bapak dan Ibu belajar tentang jenis-jenis piano, jenis-jenis keyboard ya, seperti itu. Tunggu aja Mas Kris lagi bikin buku seputar tentang bagaimana cara mempelajari dari nol, apa yang harus dilakukan sampai nanti bisa menjadi pedoman untuk teman-teman semua. Didoain aja semoga bukunya selesai ya. Oke. Dari situ kalau misalnya sudah menemukan alat ya, piano digital yang sesuai dengan yang budget dari teman-teman miliki ya, baru mulailah mencari kursus. Sebenarnya kalau teman-teman join di Krisna Aditya Music Course tuh, misalnya teman-teman belum punya alat nih ya, nah, kita bisa merekomendasikan teman-teman alat yang ideal seperti apa yang sesuai dengan budgetnya. Bahkan kita bantu untuk mencarikan baik dari unit baru yang harganya itu juga bersaing dan juga unit bekasnya yang kondisinya memang benar-benar masih bagus. Sehingga harapannya orang yang belajar di Krisna Aditya Music Course ini mendapatkan juga alat dari sini, itu udah adem ayem aja, tinggal belajarnya udah enak walaupun menggunakan unit yang second. Kadang Mas Kris juga masih pakai beli second ya teman-teman, dan itu udah aman-aman aja kalau pinter milihnya. Nah di situ sebagai seorang guru dan pembelajar itu juga ngerasa jauh lebih nyaman ya. Harapan seorang pengajar kan ketika anaknya ini atau ya, badisnya ini itu bisa nyaman belajar, bisa rileks belajar, bisa antusias, kemudian bisa terinspirasi dan termotivasi. Itu buat guru itu udah seneng banget ya teman-teman. Nah dari situ mulailah didukung. Si anak ini didukung dengan cara dicekin satu persatu tugasnya apa yang udah dikasih sama sama mentornya gitu. Mas Kris setiap kali ngajar nggak mungkin Mas Kris ngasih tugas itu hanya 2, nggak mungkin. Mas Kris pasti kasih tugas hanya 3. Itu untuk jangka waktu 1 minggu, bahkan 1,5 minggu, 2 minggu gitu ya teman-teman. Harapannya apa? Harapannya orang tua juga bisa ikut mengerti ini ya, tugasnya seperti ini. Orang tuanya juga diajarkan cara metode bagaimana mengajar anaknya yang baik gitu ya teman-teman. Nah kalau mentornya udah ngomong begitu, orang tuanya ya harus nurut. Ya, bukan berarti mentornya jauh lebih ngerti daripada orang tuanya, bukan. Tapi untuk bidang musik, minimal mentornya jauh lebih memahami daripada orang tuanya. Intinya seperti itu, oke? Nah, dengan pandangan-pandangan seperti ini, Mas Kris harapannya bisa membuka pandangan ke teman-teman semua ya. Jadi, ya mulailah kita bijak untuk memilih. Kita juga bijak untuk apa yang menjadi kebaikan utama bagi anak-anak ya, bagi anak-anak kita nantinya ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa berguna video ini. Kalau ada pertanyaan yang mungkin Mas Kris nggak paparkan di sini ya, teman-teman bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Ya, nanti adminnya akan menghubungkannya ke Mas Kris ya di bagian Krisna Aditya Music Course di situ. Mau ikut program kursus juga boleh, mau nyari-nyari piano juga boleh, tapi unit bekas itu jujur aja sulit ya untuk mencari yang benar-benar mulus ya, karena Mas Kris di sini pemilihannya tidak bisa sembarangan. Harus benar-benar lolos yang memang betul-betul bisa dipakai ya dengan jangka waktu yang lumayan lah ya teman-teman, sehingga yang beli juga puas. Oke, kita sampai di sini dulu. Ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis ya.